Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang nangis setiap pagi, sore, siang, malam, menyesal berpisah denganmu. Ya. Nah, jadi apakah mantan ini merasa beruntung? Atau mantan kemudian menyesali, mengkhianati kita? Itu sesuatu yang juga sebenarnya bisa kita pilih. Ya, bisa diusahakan. Ada 3 ciri-ciri ketika setelah perpisahan itu terjadi, setelah mantan mengkhianati kita demi orang ketiga, mantan akan nangis pagi, sore, siang, malam. Ya, merindukan untuk kembali bersama kita lagi. Yang satu itu disebabkan oleh kekeliruan mantan sendiri. Nah, yang 2 bisa kita usahakan. Yang pertama nih, karena kekeliruan mantan sendiri. Ketika ternyata orang ketiga mengecewakan, kualitasnya jauh di bawah kita. Ya, belum lagi mantan masih dapat bonus sifat-sifat orang ketiga yang betul-betul menjadi azab untuk dia, membuat mantan benar-benar menderita lahir batin. Ya, jadi kualitas kalah. Ya, kualitas itu macam-macam. Ya, kualitas itu apakah dalam bentuk perhatiannya, dalam bentuk cinta, kasih sayang, dan seterusnya. Ya, kemudian juga ternyata setelah dipikir-pikir jauh lebih tampan kita daripada orang ketiga. Nah, begitu kan? Atau kalau wanita ternyata setelah mantan itu bersama orang ketiga, mantan jadi tahu, oh ternyata orang ketiga ini cantiknya hasil dempul, ya, pinter dandan saja. Kalau natural, tidak pakai dandan, jauh lebih keren seseorang yang sudah dia khianati. Ya, atau mungkin fotonya yang ditampilkan di media sosial diedit, ya. Gitu. Nah, jadi dari aspek kualitasnya jelas kalah, ya. Dan dari sifat-sifatnya mantan jadi sangat menderita. Oke lah, misal dari kualitas, ya, atau dari penampilan fisik dan seterusnya orang ketiga menang, ya. Misal orang ketiga itu lebih muda, lebih cantik, lebih ganteng, lebih segalanya lah dari aspek itu. Tapi ternyata orang ketiga ini biarpun cantiknya luar biasa, gantengnya sulit untuk dicari yang sama, gitu kan. Tapi ternyata karena dia tahu cantik atau ganteng, dia tidak setia, mengkhianati terus. Ya, gimana tuh mantan tidak menderita kalau pasangannya mengkhianati dia terus? Yang kedua, pemarah. Kalau apa yang dia mau ndak keturutan, pasti ngamuk. Ya, egois. Kemudian apa lagi? Cerewet. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di sini mantan akan banyak
teringat tentang kita. Kita adalah seseorang yang mungkin lebih tua daripada orang ketiga, tapi karena kita lebih tua, kita matang, dewasa, sabar, ya. Mau mantan ngomel seperti apapun, ngamuk seperti apapun, itu tidak akan memancing kita untuk marah juga. Kita lebih memilih untuk diam. Ya, diam itu adalah puncak dari kebijaksanaan. Ya, maka kenapa orang-orang yang bijak ilmunya banyak, tetapi mereka lebih memilih untuk diam. Karena diam itu adalah tanda orang-orang yang betul-betul sudah mencapai puncak dari kebijaksanaannya. Air beriak tanda tak dalam, ya kan? Tapi kalau air itu diam, dia menghanyutkan. Nah, jadi gitu. Jadi disitulah mantan akan banyak teringat kepada kita. Seseorang yang selalu sabar, ya, dengan sikap, dengan temperamen mantan yang demikian, kita tetap menjalaninya dengan sabar. Ya, kita mungkin tidak seganteng orang ketiga, tetapi orang ketiga tidak akan pernah bisa memberikan perhatian, kasih sayang, cinta yang tulus seperti apa yang kita berikan untuk mantan. Di situ tuh, ya, mantan akan nangis terus, menyesal mengkhianati kita. Karena memang hati manusia begitu. Saat dia dikhianati, saat dia dikecewakan, dia akan selalu teringat kepada orang yang tidak pernah mengkhianatinya, tidak pernah mengecewakannya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bukhdi man assa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu condong mencintai orang yang baik, yang tulus, yang setia kepadanya, dan membenci orang yang tidak baik kepadanya. Itu karena faktor mantan, kekeliruan mantan mengkhianati kita. Misal cuman terpikat, terpesona dengan penampilan fisik orang ketiga, tapi kualitas orang ketiga jauh di bawah kita, ya. Ada juga tuh mantan yang tergila-gila dengan orang ketiga karena melihat orang ketiga duitnya banyak. Ngejar orang ketiga. Duitnya memang banyak, tapi pelitnya juga luar biasa. Kita duitnya tidak sebanyak orang ketiga, tapi apapun yang mantan inginkan bersama kita keturutan. Ya, jadi bersama kita mantan bahagia, berkecukupan. Bersama orang ketiga dia selalu kekurangan, harus tombok terus. Bahkan makan bareng saja, misal orang ketiga tidak pernah mau membayari, harus mantan terus yang keluar duit, yang neraktir, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tapi sebelum yang kedua jangan lupa ya, insya Allah tanggal 17 Mei 2025, ya sudah tidak lama lagi, kita ada webinar tentang mantan, ya, dari jam 9.30 sampai jam 12 siang. Ya. Temanya semuanya mungkin banyak yang sudah merasakan, sudah berdoa berbulan-bulan mungkin, tapi belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mempercepat doa terkabul. Harapannya kalau doa terkabul, mantan kan kembali. Amin. Nah, jangan lupa ya, dicatat tanggal webinarnya, informasi dan pendaftaran. Ya, nanti bisa di WhatsApp ya, nomor yang ada di bawah ini. Jangan lupa dicatat hari Sabtu jam
9.30 sampai jam 12 tanggal 17 Mei 2025 ya. Oke. Sekarang yang kedua yang bisa kita usahakan. Setelah perpisahan itu terjadi, kita tidak ambruk. Kita tetap oke, kita tetap bersinar. Karir kita tetap cerah, ya. Pekerjaan kita tetap berjalan dengan baik, bahkan menjadi lebih baik. Kemudian pencapaian-pencapaian dalam hidup kita juga tambah oke. Bahkan mungkin sekarang kita lebih kaya daripada orang ketiga. Ya. Itu kan bisa kita usahakan. Artinya, kalau kita mau kerja keras, insya Allah rezeki pun akan kita dapatkan sesuai dengan kerja keras kita. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita mau berusaha, insya Allah ada jalan. Ya, nah, maka ketika mantan tahu kalau kita sekarang sukses, kaya raya, manfaat, mapan, dan seterusnya, itu yang akan membuat mantan pagi, sore, siang, malam nangis, memilih berpisah dengan kita. Dan yang ketiga, seiring dengan kesuksesan kita, kemapanan kita, dan seterusnya, banyak tuh orang yang akan berdatangan ke dalam kehidupan kita untuk menjadi pasangan hidup kita. Banyak. Ya, banyak orang yang akan menginginkan kita dan itu kualitasnya akan jauh lebih daripada mantan. Ya. Ketika mantan melihat sekarang orang berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan cinta kita, menjadi pasangan kita, menjadi pendamping hidup kita, menikah dengan kita. Banyak orang yang mau, banyak orang yang naksir kita. Itu tuh yang akan menyebabkan mantan pagi, sore, siang, malam nangis memilih berpisah dengan kita. Jadi, ya, apakah mantan ini akan merasa beruntung memilih berpisah, ataukah mantan merasa menyesal memilih berpisah dengan kita? Sesuatu yang bisa kita pilih, ya. Nah, jadi kalau kita mau berusaha, mantan akan menjadi orang yang paling menyesal sudah mengkhianati kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.